walaupun itu dianggap suatu hal yang menakjubkan oleh para pengikutnya. Luar biasa ya, kok dia bisa tahu kapan terjadinya kiamat. Jadi para pengikutnya, mereka menganggap apa yang dilakukan oleh imam-imam ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Wa ghalibuhum kadzibuna muftarun, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebanyakan mereka kadzibun, ya, pendusta yang telah tertipu. Ya, karena mereka tetapkan terjadi di tahun sekian dan sekian, tapi kenyataannya tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Dan telah terbukti dari banyak sisi bahwasanya mereka yatakallamuna bighairi ilmin, telah berbicara tanpa ilmu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tanpa ilmu ini termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal isma wal baghya bighairil haq, mengharamkan perbuatan dosa dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Wa antusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengharamkan kamu berkata atas Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jadi berkata atas Allah tanpa ilmu, ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama harrama rabbi, Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Kemudian pembahasan berikutnya, iskalat tata'allaku bitahdidi waqti sa'ah, kesalahpahaman dalam menetapkan waktu kiamat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kami jelaskan bahwasanya waktu terjadinya kiamat ghaibun, adalah perkara yang gaib, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi ada beberapa hadis yang menyebabkan sebagian orang salah paham. Mereka mengira hadis-hadis tersebut menetapkan waktu terjadinya kiamat. Dan hadis-hadis ini sebagiannya ada yang tidak sahih dan sebagiannya ada yang sahih. Kalau yang tidak sahih ya kita tidak perlu bahas, karena hadis yang tidak sahih tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun hadis-hadis yang sahih yang mereka berhujjah dengannya, mereka salah dalam memahaminya. Jadi hadisnya benar, hadisnya sahih, namun mereka keliru dalam memahaminya. Kita akan jelaskan ya beberapa hadis di antaranya. Faminal ahadis al-batilah al-makdzubah al-mukhalifah li sharihil Qur'an, kama yaqulu al-alamatu Ibnul Qayyim rahimallahu taala, hadis miqdarid dunya. Di antara hadis yang batil, yang didustakan, yang menyelisihi Al-Quran yang sharih, sebagaimana penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, yaitu hadis tentang umur dunia. Hadis tentang umur dunia, ternyata ini hadis yang batilah.
wa annaha sab'atu alaf, bahwasanya umur dunia itu 7.000 tahun. Jadi ada hadis batilah atau hadis batil yang menjelaskan bahwasanya umur dunia itu 7.000 tahun. Wa nahnu fil alif as-sabi'ah, dan sekarang kita berada pada 1000 yang ke-7. Jadi 7.000 tahun kita sudah masuk di angka yang ke-7. 7 dari 1000 dah di akhir. Artinya, perhatikan, dari umur dunia 7.000 tahun sudah berlalu separuh lebih, yaitu 5.500 tahun. Sudah berlalu 5.500 tahun. Berarti umur umat Islam tinggal 1.500 tahun. Yaitu 7.000 kurang 5.500. Berapa? 1.500 tahun. Umur umat Islam tinggal 1.500 tahun sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mungkin sering antum dengar, ya, bahwasanya umur umat Islam tinggal 1.500 tahun. Mereka ngambil dari hadis ini, hadis yang batil. Sementara dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan masa kita sudah berlalu berapa tahun? Ini sekarang tahun berapa nih? 1444 Hijriah. Berarti jarak kita dengan kiamat tersisa berapa tahun? 56 tahun. Jarak kita dengan kiamat tinggal 56 tahun. Ntar lagi ya, kalau antum berdalil dengan hadis yang batil ini. Coba kita lihat ya sisi kebatilannya dari mana. Yaqul Ibnul Qayyim, wa hadza min abyanil kadzib. Kata Imam Ibnul Qayyim, ini merupakan kedustaan yang paling jelas dusta. Li'annahu law kana sahihan, karena seandainya hadis ini sahih, lakana kullu ahadin aliman annahu baqiya min waqtina hadza mi'atani wa wahid wa khamsuna sanah. Seandainya hadis ini sahih, niscaya setiap orang akan mengetahui bahwasanya kiamat itu ya dari waktu sekarang itu tinggal 251 tahun lagi. Ini dihitung dari masa Imam Ibnul Qayyim. Tinggal 251 tahun lagi. Kalau dari masa kita tinggal 56 tahun lagi. Makin dekat dengan kiamat. Berarti kita tahu kapan kiamat. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Kita bisa menghitungnya. Ya, kalau di masa Imam Ibnul Qayyim tinggal 250 tahun lagi. Kalau di masa kita tinggal 56 tahun lagi. Berarti kita tahu kapan terjadinya kiamat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadinya? Qul innama ilmuha inda rabbi, katakanlah pengetahuan tentang kiamat inda rabbi, di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala.
sakulat fis samawati wal ar. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. La ta'tikum illa bagatah. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah pengetahuan tentang kiamat hanya di sisi Allah. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bertentangan enggak dengan ayat ini? Bertentangan. Ayat ini mengatakan enggak ada yang tahu kecuali Allah. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, "Oh, kita tahu." Ya, waktunya tinggal 56 tahun di masa kita ini. Bertentangan dengan ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain. Ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Jadi hadis ini, ya, hadis yang batil ini bertentangan dengan sharihil Quran. Ya, Al-Quran yang sharih. Kemudian kata penulis, wa mimma yadullu ala kadhibi hadzal hadis qat'an annal alif as-sabi'ah hadhihi madat wa anqaddat munzu 400 sanah. Di antara bukti yang menunjukkan kedustaan hadis ini, bahwasanya 1000 yang ketujuh ini telah berlalu dan telah selesai sejak 400 tahun yang lalu. Udah selesai. Kita sudah ada di tinggal 56 tahun. Ya, tinggal 56 tahun kiamat kalau menurut hadis ini. Sementara banyak dari tanda-tanda kiamat yang belum muncul. Tanda-tanda kiamat kecil aja belum semuanya muncul. Apalagi tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar belum muncul. Sementara udah sebentar lagi tinggal 56 tahun. Jadi hadis ini batil. Ya, hadis yang mengatakan umur umat Islam tinggal 1500 tahun itu batil. Dan kalau ada ulama yang mengatakan umur umat Islam tinggal 1500 tahun lagi, batil. Perkataannya batil. Atau mungkin ada ustadz yang mengatakan umur umat Islam tinggal 1500 tahun lagi, batil. Perkataannya batil. Hadisnya batil, berarti perkataannya juga batil. Kalau ada yang berkata kemudian dia berdalil dengan hadis ini, maka perkataannya batil. Perkataannya batil, menyelisih Al-Quran, kemudian menyelisih kenyataan. Kenyataannya tanda-tanda kiamat kecil belum muncul semuanya, dan juga tanda-tanda kiamat besar belum ada yang muncul sama sekali. Taib, ini hadis yang batil. Adapun hadis-hadis yang sahih yang mereka salah pahami, ini juga ada beberapa hadis. Di antaranya hadis riwayat Muslim. Jadi mereka mengira hadis ini menetapkan waktu terjadinya kiamat. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla ayyamut bisyahrin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebulan sebelum beliau meninggal. Tas'aluni anis sa'ah. Kalian bertanya kepadaku tentang kiamat. Wa innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya di sisi Allah. Wa uqsimu billah ma 'alal ardi min nafsin manfusatin al-yaum ya'ti 'alaiha mi'atu sanatin wa hiya hayyatun yauma idzin. Aku bersumpah dengan nama Allah, tidak ada satu jiwa pun yang dilahirkan di muka bumi pada saat ini yang masih tetap hidup
100 tahun yang akan datang. Nabi mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah, tidak ada satu jiwa pun yang dilahirkan di muka bumi ini pada saat ini kecuali nanti 100 tahun lagi mereka akan hidup. Tidak ada yang hidup 100 tahun lagi. Ini hadis yang pertama yang mereka salah pahami. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin al-isya. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami ya suatu malam salat isya. Fi akhir hayatihi, di akhir hayatnya. Falamma sallama, tatkala beliau salam, beliau berkata, ara'aitakum lailatakum hazihi, tahukah kalian tentang hakikat malam kalian ini? Fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwal yaum ala zuhril ardi ahadun. Sesungguhnya pada awal 100 tahun nanti, orang-orang yang hidup hari ini tidak ada seorang pun dari mereka yang tersisa di muka bumi. 100 tahun lagi, orang-orang yang hidup hari ini tidak ada seorang pun dari mereka yang tersisa di muka bumi. Semua akan mati. Nah, menurut sebagian orang, hadis ini menetapkan waktu terjadinya kiamat, padahal tidak. Jadi mereka keliru dalam memahaminya. Kalau kita perhatikan dua hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menginginkan dari sabdanya ini penetapan hari kiamat. Yang beliau inginkan hanyalah habisnya generasi orang-orang yang hidup pada saat itu. Ya, kalau Anda mengatakan 100 tahun lagi, maka orang-orang yang hidup hari ini semuanya akan binasa. Enggak ada seorang pun dari kita yang hidup, semuanya akan mati. Apakah yang Anda maksudkan dari ucapan Anda ini 100 tahun lagi akan terjadi kiamat? Jawabnya tidak. Tapi yang Anda maksudkan ya generasi kita 100 tahun lagi ya, atau 200 tahun lagi generasi kita sudah tidak ada. Orang-orang yang hidup di masa kita sudah tidak ada. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni setelah 100 tahun atau 100 tahun kemudian, seluruh orang-orang yang hidup ketika Nabi menyampaikan sabdanya ini akan mati. Ini yang Nabi maksudkan. Dan makna inilah yang dipahami oleh Ibnu Umar. Makna inilah yang dipahami oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga beliau menjelaskannya kepada manusia ketika mereka berpendapat dengan pendapat-pendapat yang bermacam-macam dalam memahami hadis ini. Jadi orang-orang ada yang mengatakan maksudnya ini, ada yang mengatakan maksudnya itu, maka Ibnu Umar menjelaskan kepada mereka makna yang benar. Dalam Sunan At-Tirmizi dan Sunan Abu Daud, setelah Ibnu Umar menyampaikan sabda Nabi ini, Ibnu Umar berkata, fawahilan nas fi maqalatir Rasul sallallahu alaihi wasallam tilka fima yatahaddasunahu bihadhil ahadits. Maka orang-orang terkejut dengan pernyataan Rasul tersebut. Mereka pun membicarakan tentang hadis ini. Mereka pun berbicara tentang hadis ini, hadis 100 tahun di atas. Padahal
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun. Tidak tersisa seorang pun di muka bumi. Yang beliau maksudkan berakhirnya suatu generasi, generasi beliau. Orang-orang yang hidup di masa beliau 100 tahun yang akan datang, enggak ada seorang pun yang masih hidup. Semuanya akan mati. Bukan yang beliau maksudkan akan terjadi kiamat. 100 tahun lagi akan terjadi kiamat, bukan. Buktinya ini sudah 1400 tahun enggak terjadi kiamat. Tidak terjadi kiamat. Jadi terkadang ya para jamaah, terkadang seseorang membawakan hadis yang sahih namun pemahamannya keliru, pemahamannya tidak tepat. Hadisnya benar tapi pemahamannya yang keliru. Ada orang yang memang sejak awal ya dia sudah keliru karena dia berdalil dengan hadis yang lemah atau hadis yang palsu, hadis yang didustakan. Jadi butuh apa? Butuh dua hal. Yang pertama, hadisnya sahih dan pemahamannya juga sahih. Hadisnya benar dan pemahamannya juga benar. Kalau hadisnya benar, pemahamannya keliru ya jatuhnya keliru. Nah, cara memahami gimana caranya supaya kita memahami hadis dan benar pemahamannya ya minimal kita kembalikan kepada para ulama atau kita ya kembalikan kepada para salaf, terutama para sahabat yang paling tahu tentang Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi siapa? Para sahabat, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan juga para ulama. Ya, makanya kadang para ulama mereka menyebutkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafis saleh. Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh. Ya, karena Al-Quran dan Sunnah aja belum cukup. Al-Quran dan Sunnah belum cukup. Coba bayangkan ada orang berdalil dengan Al-Quran kemudian menyuruh orang-orang untuk tidak sholat. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Makanya antum jangan sholat. Ya, celaka orang-orang yang sholat. Dalilnya Al-Quran. Dalilnya benar, tapi istidlalnya yang tidak benar, pendalilannya tidak benar. Ya, jangan baca ayat sepotong-sepotong, baca ayat setelahnya. Siapa yang celaka? Siapa yang celaka? Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yuraun. Ini yang celaka. Ya, orang-orang yang lalai dari salatnya. Apa yang dimaksud lalai dari salatnya? Ya, orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholat hingga habis waktunya. Dia tidak sholat subuh kecuali setelah matahari terbit. Dia tidak sholat zuhur kecuali setelah masuk waktu asar. Dia tidak sholat asar kecuali setelah matahari tenggelam. Dia tidak sholat maghrib kecuali setelah azan isya dikumandangkan dan seterusnya. Dia tunda-tunda sholat hingga habis waktunya. Ini yang celaka. Dan orang-orang yang riya dalam sholatnya, ini yang celaka. Jadi yang celaka itu yang sholatnya tidak sesuai tuntunan Rasul dan tidak ikhlas. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana al-a'rabu idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu anis sa'ah. Orang-orang Arab Badui apabila mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepadanya tentang kiamat, mata sa'ah, kapan kiamat. Kalau orang Badui kalau ketemu dengan Nabi, yang mereka tanyakan mata sa'ah, kapan kiamat. Fayanzuru ila ahdasi insanin minhum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang paling muda di antara mereka. Kemudian Nabi berkata, "Iya ishaza, jika anak muda ini masih hidup sebelum dia mengalami pikun, maka akan terjadi kiamat atas kalian."
Ya, kalau anak muda ini masih hidup, ya, dipanjangkan umurnya, sebelum dia pikun, kiamat akan menimpa kalian. Apa yang dimaksud di sini? Al-qiyamatus sughra, kematian. Bukan al-qiyamatu kubra. Ya, bukan kiamat besar, bukan, tapi al-qiyamatus sughra, kiamat kecil, yakni al-maut, kematian. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan kiamat? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak. Summa nadhara ila gulamin baina yadayhi min azdi shanu'ah. Kemudian beliau melihat anak kecil yang ada di hadapan beliau yang berasal dari azdi shanu'ah. Faqal, kemudian beliau bersabda, in ummira hadzal gulam, jika anak ini dipanjangkan umurnya dan ia belum mengalami pikun, maka terjadi kiamat. Maka akan terjadi kiamat. In ummira hadzal gulam lam yudrikhu al-haram hatta taqum as-saah. Kata Anas, ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, wadzalikal gulam min atrabi yauma idzin. Anak itu seusia denganku pada saat itu. Ya, Anas bin Malik. Kira-kira, ya, hadis ini, apa yang dimaksud dengan hadis ini, sabda Nabi, hatta taquma saah, maka akan terjadi kiamat. Yang Nabi maksudkan adalah kiamat sughra, kiamat kecil. Kalau anak ini dipanjangkan umurnya dan dia belum mengalami pikun, maka akan terjadi kiamat. Dalam dua hadis ini, yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kiamatnya orang-orang yang diajak bicara oleh beliau. Kiamatnya orang-orang yang diajak bicara oleh beliau. Kama fassara dzalika Hisham, sebagaimana hal itu ditafsirkan oleh Hisham, salah satu perawi hadis yang pertama, yakni mautahum, yakni kematian mereka. Fa inna sa'ata kulli insanin mautuhu, karena kiamatnya setiap orang adalah kematiannya. Ya, ini yang harus kita pahami para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian orang mungkin berkata kiamat masih jauh, masih lama kiamat. Oh, tanda-tandanya yang besar aja belum muncul, ya. Ana mau senang-senang dulu, ya. Ana mau maksiat dulu. Oh, tanda-tanda kiamat besar aja belum muncul. Thayyib, taruhlah menurut kamu kiamat itu masih jauh. Tapi ingat, kiamat kecil sangat dekat. Ya, kiamat kecil sangat dekat. Apa itu kiamat kecil? Al-maut, kematian. Kalau sudah mati, ya para jamaah, kita sudah tidak punya kesempatan. Ya, kita sudah tidak punya kesempatan untuk beramal. Makanya orang-orang sudah mati kan mereka ingin balik ke dunia. Ya, a'malu sholihan fima taraktu. Tujuannya supaya mereka bisa beramal soleh yang dahulu mereka tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak. Mereka tidak bisa kembali ke dunia. Ya. Jadi jawaban yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang kiamat, ini adalah jawaban yang sangat bijak. Jawaban yang sangat bijak karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Wal mautu qaribun, karena kematian itu sangat dekat. Kematian itu sangat dekat. Jadi kalau ada orang datang ke antum kemudian bertanya,
Ustadz, mata sa'ah Ustadz. Ya, kapan kiamat Ustadz? Ya, antum jawab. Ya mungkin 100 tahun lagi akan terjadi kiamat. Ya, maksudnya kiamat kecil. Ya, bisa jadi belum 100 tahun ya. Besok kiamat. Ya, besok antum ya bisa jadi antum mati besok. Ya, kiamat yang kita maksudkan adalah kiamat kecil. Jadi kiamat kecil itu bisa terjadi kapan saja. Kiamat kecil itu bisa terjadi kapan saja. Maka ya yang harus kita perhatikan al-isti'dad lil maut, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Udahlah, kita enggak usah terlalu sibuk mencari tahu kapan kiamat ya, kapan kiamat. Ya, Nabi aja enggak tahu, malaikat juga enggak tahu. Yang terpenting bukan mata sa'ah, kapan kiamat, bukan itu, karena kiamat pasti terjadi. Kiamat pasti terjadi. Kita beriman kepada kiamat. Beriman kepada kiamat termasuk rukun iman. Al-iman bil yaumil akhir. Ya, pasti terjadi. Yang terpenting bagi kita adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Ini yang terpenting. Ya, bukan malah sibuk mencari kapan kiamat. Ya, tapi Ustaz, orang-orang senang Ustaz kalau kita bahas, ya apalagi Ustaznya mengatakan kiamat akan terjadi tahun sekian. Ya, orang-orang banyak yang senang. Kita bukan mau mengikuti orang-orang ya, membuat orang senang, bukan, kita nyampaikan apa yang benar. Ya, jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini. Intinya ya, kiamat adalah perkara yang gaib, enggak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kalau ada sebagian orang yang mengklaim dia mengetahuinya, maka dia telah berbohong. Dia telah berdusta. Yakinlah dia telah berdusta. Entah dia sengaja atau dia tidak sengaja. Ya, entah dia sengaja atau dia tidak sengaja. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan para jemaah? Silakan bagi jemaah yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas asratus saah, tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat. Apa faedah ya kita membahas tentang tanda-tanda kiamat dan perkara-perkara gaib yang terjadi di masa yang akan datang? Kira-kira apa faedahnya? Tentunya banyak faedahnya. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.